tanggal 23 Agustus tahun 1993. Pada hari itu juga telah terjadi perampokan yang terkenal namanya Utuh Pendekar Mata Satu. Informasi yang berkembang di masyarakat gitu ya? pada saat itu ya sakti. Tembakan peringatan sekali, saya tembak arah kakinya. Saya yakin kena. Mas. Saya yakin kena. Oke. Tapi masih lari. Masih lari. Begitu saya tarik rambutnya, rupanya dia mutar. Mutar. Saya baru sadar dia bawa pisau. Emang kenapa kok pergi terus balik lagi bisa dijahit lagi? Iya Pak, biasa orang Banjar di sini, orang Banjar ini banyak yang buntal katanya. Apa itu buntal saya bilang? Buntal itu punya ilmu Pak. Ya, hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Andirian. Saya ingin mengupas banyak tentang bagaimana kontroversi yang menyelimuti beliau, dan kita juga akan banyak berbincang tentang bagaimana romantisme cerita beliau ketika pernah bertugas sebagai Kapolsek Batu Licin sekitar 26 tahun lalu. Kita langsung saja menuju ruangan beliau. Pagi Pak. Saya ada janji dengan Pak Kapolda mau melakukan wawancara. Boleh dikomunikasikan? Oke. Ya, saya udah janji dengan beliau. Ya. Oh, Mas Toto ya? Oke. Mana? Ada di mana beliau? Oke, terima kasih. Mas Toto. Assalamualaikum Pak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kapolda? Ya. Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Sehat. Oke. Itu yang penting. Yang paling penting sekarang ini kan kesehatan ya. Oke, Pak Kapolda. Gimana rasanya Pak bertugas di Kalimantan Selatan ini? Jadi gini Mas Toto. Ulun ini kan sebenarnya orang Banua Juang. Alhamdulillah. Logatnya masih terasa Pak ya. Jadi saya pernah dinas di sini. Pernah. Jadi bertugas di Kalsel ini serasa pulang kampung. Pulang kampung karena nostalgia yang pernah terjadi sekitar 30 tahun yang lalu sepertinya terulang. Iya. Pada tahun 92 itu saya lulus dan ditempatkan sebagai perwira remaja yang baru lulus akademi kepolisian, ditempatkan di Kalsel. Nah kemudian di Kalsel tepatnya di mana itu? Di Batu Polres Licin. Kota Baru. Polres Kota Baru untuk pertama kalinya. Pertama kali Polres Kota Baru. Saya bertugas tahun 92. Kurang lebih 3 tahun saya di sana. 1 tahun saya menjadi sama Pamapta. Kemudian saya 2 tahun menjadi Kapolsek Batu Licin. Kapolsek Batu Licin. Ya. Oke. Dan bagaimana Pak kesannya ketika pertama kali itu kan 90-an itu kan awal ketika mungkin Kota Baru Batu Licin nggak seperti yang sekarang. Tidak seperti yang sekarang. Penuh tantangan tentu pastinya. Bagaimana pengalamannya ceritanya? Kalau kita tahu sekarang ini kan Batu Licin sudah kabupaten sendiri ya. Iya. Bagian dari Tanah Bumbu. Betul. Nah pada saat itu masih menjadi satu. Satu dengan Kota Baru. Masih menjadi satu dengan Kota Baru. Dan menjadi salah satu polsek yang potensi kejahatannya cukup tinggi. Gangguan kamtipmasnya terutama di sana itu yang paling banyak adalah perampokan atau gimana pengalamannya Pak pemberatan cerita waktu itu Pak? Nah pada saat itu saya masih ingat saya pertama kali bertugas sebagai Kapolsek tanggal 23 Agustus tahun 1993. Jadi pada saat itu. Nah pada saat saya pertama kali melaksanakan tugas, kemudian saya dilaporin oleh anggota yang ada di Polsek bahwa pada hari itu juga telah terjadi perampokan di lokasinya kurang lebih 42 km dari kantor Polsek. Kantor Polsek. Kejadiannya itu di atas gunung. Jadi pada saat itu Batu Licin itu kawasan HPH, ya, banyakan ada perusahaan swasta di sana namanya Codeco. Ya. Nah, pada saat itu setelah mendengar informasi dari anggota, saya mengatakan coba dilakukan penyelidikan, kira-kira siapa pelakunya. Nah, dari laporan dari anggota, hasil penyelidikan mengatakan ini pelaku berulang Pak, residivis. Dan bisa diidentifikasi bahwa dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, ini kemungkinan besar dilakukan oleh
yang terkenal namanya Utuh Pendekar Mata Satu. Utuh Pendekar Mata Satu. Kok dibilang mata satu karena memang matanya... Saya baru tahu dia mata satu karena memang rupanya cacat. Oh ya. Matanya cacat sebelah kanan. Nah kemudian 2 hari setelah kejadian tersebut dipastikan bahwa yang bersangkutan sebagai pelaku, dan kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ada di daerah Mantewe, kilometer 42. Lalu saya bergerak dengan anggota untuk melakukan penangkapan. Saya masih ingat pada saat itu kami berempat. Saya, kemudian ada satu anggota saya Tamtama, Suwondo. Kemudian yang kedua ada Brigadir Wahyana. Kemudian yang satu lagi terakhir Brigadir Herianto. Masih ingat dengan nama anggotanya? Masih ingat nama anggota saya tersebut. Nah, pada saat itu mungkin karena faktor masih muda. Iya. Waktu itu usia saya 24 tahun. Jadi saya yang langsung nyupir. Bawa mobil sendiri ya, Pak Kapolda? Bawa truk. Jadi itu nyamar ceritanya? kayu. Oh iya. Jadi saya bawa truk untuk mengambil kayu. Iya. Begitu kami bergerak, begitu tiba di simpang 4, persimpangan kilometer 42, anggota mengatakan, "Komandan, itu ada di warung." Oh iya. Oke, sebentar. Biar saya yang turun. Iya. Saya turun menuju ke warung itu. Nah, pada saat saya pura-pura membeli rokok, saya sambil ngelirik, perhatikan apa betul yang bersangkutan. Untuk memastikan ya. Memastikan. Iya. Ciri-cirinya begitu saya pastikan memang matanya cacat satu. Saya deketin. Iya. Saya deketin. Nah, ini kan manusia informasi yang berkembang sakti di masyarakat gitu ya? Pada saat itu ya sakti. Saktian apa itu waktu itu Pak Kapolda? Bisa menghilang. Biasanya rata-rata penjahat masa lalu kan bisa menghilang ya. Kemudian dia kebal. Oh kebal ya. Kebal. Kemudian katanya yang bersangkutan juga punya kemampuan bisa mencium kehadiran polisi dari jarak sekian ratus meter. Jadi itu yang membuat polisi waktu itu sulit ya. Bahkan informasi itu saya dapatnya dari polisi. Jadi informasi itu berkembang di anggota-anggota juga kan. Iya. Tapi saya meyakini bahwa hal-hal seperti itu semua datangnya dari Allah. Iya. Artinya kalau memang saatnya ketemu, pasti akan ketemu. Iya. Dengan niat yang ikhlas, dengan yakin saya bahwa kita mampu untuk menangkap. Kemudian saya deketin yang bersangkutan. Saya duduk di depannya sambil ngerokok. Kemudian saya tegur, "Utuh." Begitu dia melirik saya, langsung kaget kok ada orang yang saya nggak kenal. Iya, karena biasanya kan dia mampu mencium bau polisi gitu ya. Dan dia kan pasti hafal ya siapa-siapa orang yang ada di kampung itu. Ini kok ada orang baru yang kenal. Iya, oke. Begitu dia melihat saya langsung loncat. Loncat keluar dari warung lari. Saya ngejar. Iya. Utuh, berhenti. Berhenti, nggak berhenti. Akhirnya saya berikan tembakan. Tembakan peringatan sekali, saya tembak. Arah kakinya, saya yakin kena. Mas. Saya yakin kena. Oke. Tapi masih lari. Masih lari? Masih lari, saya tetap kejar. Perlahan dia melambat. Saya berhasil tarik rambutnya karena orangnya kecil, lebih kecil dari saya. Oh iya. Saya tarik rambutnya. Begitu saya tarik rambutnya, rupanya dia mutar. Mutar. Saya baru sadar dia bawa pisau. Bawa pisau, mau ngarahkan ke saya. Alhamdulillah anggota saya salah satunya itu Brigadir Herianto. Orangnya tinggi. Sudah nempel dengan saya juga. Itu yang nangkap pisaunya. Berarti saat itu Pak Kapolda sebenarnya kalau anggota nggak sigap, Pak Kapolda juga kaget, mungkin ceritanya akan beda ya. Ceritanya akan beda. Tapi mungkin takdir yang sudah kembali lagi yang saya katakan, kalau kita datang dengan niat ikhlas, tujuan saya hanya untuk mengamankan wilayah saya. Dia dipegang pisaunya oleh anggota, tangannya. Kemudian saya perintahkan anggota, baju yang dikenakan oleh si Utuh, itu ditarik ke atas sebagai borgol. Kemudian celana yang digunakan tarik ke bawah sebagai borgol. Untuk mengikat dia agar nggak bisa bergerak. Untuk mengamankan dia lah ya, supaya tidak bebas bergerak. Tapi yang bersangkutan sepertinya tetap, mungkin karena faktor yang tadi itu. Iya, ada kesaktiannya masih. Ada kesaktian. Tapi memang benar waktu itu kakinya tembus peluru atau gimana? Tembus Masuk. Ya? Saya lihat, ini luka. Ada luka. Berarti nggak kebal. Ada masuk. Tapi dia masih berontak. Masih berontak. Nah, saya teringat ada satu kejadian sebelum saya datang ke Kota Baru, pernah bertugas ditugaskan lah ya di fungsi
lalu lintas pada saat itu. Kebetulan kita menolong orang yang mengalami kecelakaan. Nah, pada saat dibawa ke rumah sakit oleh perawat mau dijahit ya. Oh, mau dijahit ya? Mau dijahit ada luka. Itu jarum nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jarumnya nggak bisa masuk. Saya diam, saya lihat. Terus susternya pergi. Nggak lama 5 menit kembali. Jarumnya bisa masuk. Tusuk lagi, masuk. Masuk ya, jarum untuk jahit. Saya tanya sama suster, emang kenapa kok pergi terus balik lagi bisa dijahit lagi? Iya. Iya Pak, biasa orang Banjar di sini. Orang Banjar ini banyak yang buntal katanya. Apa itu buntal saya bilang? Buntal itu punya ilmu Pak. Punya ilmu. Lah terus suster tadi kemana? Saya ke belakang Pak. Cari pohon pisang. Pohon pisang itu jarumnya saya tusuk ke pohon pisang, ke pelepah pisang. Baru saya bawa ke sini saya tusuk, bisa masuk katanya. Oh bisa beneran tembus? Masuk. Dari situ sebagai anak muda, wah ini sesuatu yang menarik kan. Nah pada saat saya menangkap si Utuh Pendekar, ingat itu ya Pak saya teringat itu. Iya. Saya kemudian merintahkan salah satu anggota saya yang namanya Wahyana, coba ke sana ambil pelepah pisang. Daun pisangnya itu. Ambil daun pisang 1 lembar, kemudian kita buang daunnya tinggal pelepahnya. Iya. Nah pelepahnya ini yang kemudian saya menganggap untuk melemahkan yang bersangkutan ini ya masukin saja ke mulutnya. Saya nggak terpikir apa-apa, masukin aja ke mulutnya gitu kan. Saya masukin Mas, saya masukin ke mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Habis giginya. Lepas semua. Habis itu yang bersangkutan lemas. Udah nggak ada tenaga. Iya. Udah akhirnya kami amankan yang bersangkutan. Kami pakai borgol yang benar. Iya. Habis itu kami bawa ke kota Batu Licin. Kota Batu Licin. Kemudian saya lapor kepada Kapolres saya pada saat itu bahwa saya sudah menangkap pelaku pencurian dan kekerasan yang sudah sangat banyak laporan polisinya, udah banyak korbannya. Nah pada saat itu perintah beliau, Dek, kalau nggak aman di situ, mending diseberangkan ke Kota Baru, karena waktu itu Polresnya kan di Kota Baru, Mas. Iya. Belum ada di Tanah Bumbu gitu. Iya. Akhirnya saya seberangkan dan diproses di Polres. Nah dari peristiwa itu inilah yang kemudian menjadi cerita dari mulut ke mulut masyarakat. Itu yang berkembang terus. Bahwa Pak Kapolsek berhasil menangkap. Alhamdulillah berhasil kita amankan. Dianggap sakti juga nggak Pak sama warga masyarakat? Ya, karena nggak ada yang nangkap ya waktu itu ya, nggak ada anggota yang bisa menangkap. Dan hanya Pak Kapolda saat itu yang bisa menangkap. Bagi saya itu menjadi rezeki saya, menurut saya itu sudah jadi garisan dari Allah. Tapi kemudian yang berkembang di masyarakat itu bahwa rupanya Kapolsek lebih sakti dari dari Utuh Pendekar Mata Satu. Tapi saya menganggap itu tidak ada itu Mas. Tapi cerita memang yang berkembang ya. Tapi tadi Pak Kapolda cerita tentang bagaimana ketika melakukan penangkapan dan nyaris saja Pak Kapolda kehilangan nyawa kalau nggak ada anggota yang sigap membantu. Pak Kapolda dengan peristiwa itu, apa yang Pak Kapolda bayangkan setelah peristiwa itu bahwa ternyata menjadi polisi itu kan taruhannya kan bertaruh nyawa ketika suatu ketika nggak sigap, nggak memperhatikan hal-hal yang nggak bisa kita duga, sangat besar sekali resikonya waktu itu. Ya memang pada saat itu tadi saya katakan waktu itu usia saya 24. Iya, semangatnya masih sangat mulia. Saya terpikir cuma satu, bagaimana mengamankan wilayah saya. Iya. Mengamankan masyarakat supaya tidak terusik, tidak terganggu dari kejahatan-kejahatan yang ada. Dan sangat meresahkan pada saat itu ya. Sangat meresahkan. Sangat banyak laporan tapi belum ada. Banyak laporan belum pernah ditangkap. Belum pernah berhasil ditangkap dan alhamdulillah bisa ditangkap pada saat itu. Iya. Nah, ini tentu menjadi pelajaran juga bagi saya bahwa yang namanya sakti itu sakti datang dari Allah. Kalau Allah sudah mencabut, selesai. Iya, luar biasa. Seperti itu, Pak Mas Toto. Pak Kapolda tadi bicara soal takdir ya. Kalau memang takdirnya belum sampai, bagaimanapun kan sesuatu yang sudah bisa kita bayangkan terjadi, nggak terjadi. Kalau bicara soal takdir, dan di Kota Baru lah, ya kan, takdir Pak Kapolda bertemu dengan ibu ya. Ketika awal datangnya bujangan, keluarnya sudah berkeluarga menikah Pak ya. Mungkin bisa cerita Pak romantisme ketika Pak Kapolda kenal dengan ibu dan seperti apa ceritanya sehingga bisa kemudian tertarik dan menambatkan hatinya kepada ibu. Ya pada saat itu, ya itu pengalaman yang itu tidak bisa dilupakan. Karena pada saat itu saya menjadi seorang perwira remaja yang tugasnya menjadi pamapta di Polres Kota Baru. Nah kemudian saya juga pada saat awal-awal itu merenung, salah saya apa ya?
kok ditaruh di tempat pelosok. Pelosok gitu ya. Karena memang gambarnya dulu waktu itu kan sangat Pak. Sangat terpencil ya, boleh dibilang. Jadi pada saat itu untuk datang berangkat dari Banjarmasin sampai ke pelabuhan Batu Licin saja itu sekitar 7-8 jam. 8 jaman. Nah, kemudian saya tanya pada saat itu pertama kali datang, Polresnya ada di mana? Oh, di pulau sana, Pak. Iya, nyebrang lagi. Kebayang kan? Saya kebayang, oh seperti ini ya. Naik speedboat lagi 1 jam baru sampai Polres. Nah, begitu saya mulai bertugas, ya itu tadi saya katakan, ada apa ya? Apakah ini menjadi garisan dari Allah kan? Nah, rupanya itu betul terjawab. Menjemput jodoh sepertinya, Pak ya. Harus datang ke sana untuk menjemput jodohnya. Alhamdulillah, inilah yang menjadi pendamping saya sampai dengan saat ini. Istri saya yang memang asli dari Kota Baru. Luar biasa. Ya sebenarnya secara nggak langsung Pak Kapolda ini juga bagian dari warga Banua juga sebenarnya. Alhamdulillah. Ya kan, karena menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Kalimantan Selatan. Pak Kapolda, artinya kan Pak Kapolda mendapatkan istri orang asli Banua dari Kota Baru. Bagaimana Pak Kapolda melihat, memandang, dan merasakan pada saat bertugas dulu dan kemudian bertugas lagi, masyarakat Kalimantan Selatan ini seperti apa menurut Pak Kapolda? Masyarakat Kalimantan ini dari pengalaman saya, alhamdulillah sudah 30 tahun menjadi polisi ya. Dan sudah banyak daerah yang saya jalani, mulai dari yang terpencil sampai sangat terpencil sampai yang paling ramai. Nah, menurut saya Kalimantan Selatan ini menjadi salah satu daerah yang paling enak untuk bertugas. Enak bagaimana? Masyarakatnya sangat, di satu sisi mereka religius, sangat menjunjung tinggi adab sopan santun. Tapi di sisi lain mereka sangat welcome kepada siapapun yang datang. Tanpa memandang itu agama ya. Tanpa memandang agama. Suku juga ya. Suku. Kita tahu di sini 95% Muslim. Dan terkenal sebagai Serambi Medina. Kan? Tapi dari pengalaman saya, di sisi yang lain mereka juga sangat, ya seperti saya katakan tadi, sangat toleran. Sangat toleran. Siapapun yang datang dianggap sebagai keluarga. Dianggap sebagai keluarga, diterima dengan baik. Saya melihat bahwa ada prinsip-prinsip orang Banjar di sini, orang Banua ini, yang penting ikam kada mengusik aku kada masalah. Seperti itu. Kalau Anda tidak mengusik saya tidak ada masalah. Bahkan saya terima Anda sebagai tamu yang terhormat kan, seperti itu. Ya, mungkin ini juga mereka menerapkan ajaran Rasulullah ya, bahwa menerima tamu secara terhormat itu menjadi bagian dari iman. Betul. Kan seperti itu. Mas Uto. Baik. Pak Kapolda, saya harus bertanya ini, karena ini pertanyaan sudah mencuat menjadi wacana publik. Kita tahu Kalimantan Selatan ini daerah yang memiliki kekayaan tambang yang luar biasa. Kemudian begitu banyak tambang yang muncul gitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa ada isu yang mencuat terkait dengan aliran dana yang muncul dari aktivitas tambang ilegal. Kita tahu bagaimana kemudian Polri disorot. Pak Kapolda, di Kalimantan Selatan bagaimana Pak Kapolda? Berawal pada saat saya menerima amanah sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, kemudian saya tiba di Banjarmasin, itu langsung saya mengumpulkan seluruh jajaran. Mengumpulkan seluruh jajaran baik dari Kapolres sampai dengan para kasat fungsi reskrim khususnya. Memang kita tahu Mas Toto bahwa aktivitas tambang ini juga tidak selalu negatif. Banyak positifnya dan ini menjadi andalan Kalimantan Selatan tentunya untuk menambah pemasukan negara kan, seperti itu ya. Nah, tetapi dalam kaitan untuk mengamankan wilayah juga, saya memberikan arahan kepada seluruh Kapolres dan jajaran reserse untuk tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas pertambangan khususnya, baik yang berizin maupun yang tidak berizin. Nah, khusus yang tidak berizin tidak ada toleransi. Hentikan. Nah, yang berizin kita lihat lagi. Kalau izinnya sudah mati juga harus kita sampaikan. Tolong diurus lagi. Ini kaitannya tentu kalau dikelola dengan baik, tidak hanya menimbulkan kita tidak berharap kemudaratan muncul, tapi justru manfaat yang bagus masuk kepada negara dan kepada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya tentunya.
Seperti itu. Oke. Jadi sampai dengan saat ini seluruh jajaran saya berkomitmen untuk tetap mengawal mengawal kebijakan nasional. Kita tahu sampai dengan saat ini pasca terjadinya pandemi Covid, kebijakan nasional adalah untuk memulihkan ekonomi nasional. Betul. Nah, untuk supaya bisa cepat memulihkan ekonomi nasional, ya tentu masyarakat harus bisa berusaha dengan baik supaya ekonomi tetap jalan. Nah, berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan secara nasional, Polda Kalsel berkomitmen untuk mengawal itu. Oke. Pertanyaan juga kembali harus saya tanyakan nih Pak Kapolda terkait dengan latar belakang Pak Kapolda sebelum menjabat sebagai Kapolda menjadi Dirtipidum. Oh iya. Dan kemudian menjabat sebagai Kapolda masih ada berita yang cukup kontroversi terkait dengan bagaimana sosok seorang Brigjen Andirian dan sosok seorang Kapolda Irjen Pol Andirian. Pak Kapolda gimana nanggapi tentang kontroversi Pak Kapolda? Begini Mas Toto, saya ingin mengutip quote dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, Anda tidak perlu menjelaskan tentang diri Anda kepada siapapun karena yang suka dengan Anda tidak membutuhkan itu. Dan yang tidak suka dengan Anda itu tidak percaya. Jadi menurut saya tidak perlu menjelaskan apa-apa. Saya cukup melaksanakan tugas saya dengan sebagai seorang insan Bayangkara, sebagai anggota Polri. Kepada anak buah saya sering mengatakan begini, tugas kita itu jelas. Pemeliharaan Kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan penegakan hukum. Terus bagaimana dengan wacana-wacana yang muncul di media, isu-isu yang berkembang? Kita tidak perlu menanggapi, karena tugas kita bukan penanggap. Seperti itu. Nah, tentu dengan kemajuan teknologi seperti saat ini kan semua orang bebas mengakses, Mas Toto. Mengakses dengan medsos, dengan mudahnya memberikan tanggapan, penilaian. Nah, itu kan tentu kita tidak bisa membatasi itu. Tetapi kepada saya pribadi, alhamdulillah saya menerapkan sudahlah sabar saja. Saya mengikuti pesan-pesan dari ayah saya, almarhum. Sesaat setelah saya dilantik 31 tahun yang lalu menjadi seorang Bayangkara, beliau mengatakan, ilmu tertinggi di dunia ini adalah sabar. Sabar, tawakal, ikhlas. Jadi tidak ada itu ilmu-ilmu yang lain, cukup sabar. Artinya dalam menghadapi isu-isu tadi, saya tetap sabar dan saya tidak terpengaruh, saya bekerja saja. Orang mau menilai itu resiko saya. Pejabat publik siap dengan segala pejabat publik. Opini yang berkembang Pak Kapolda ya. Saya kan menjadi milik masyarakat. Masyarakat mau menilai seperti apa, silahkan. Ya kebanyakan juga yang menanggapi kan nggak kenal sama saya, Mas Toto. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Kapolda bahwa di era perkembangan informasi teknologi yang membuat siapapun bisa menyampaikan dengan bebas. Menyatakan dan mengatakan apapun dan menanggapi apapun, kadang kita juga bingung juga ini kebenaran ini seperti apa gitu ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan. Termasuk juga tadi filosofi Pak Kapolda tentang sabar. Sesuatu yang sepertinya menjadi satu pegangan yang paling penting di era yang sekarang nih ya Pak Kapolda ya. Oke, Pak Kapolda, mungkin ada pesan harapan kepada masyarakat Kalimantan Selatan dalam tugas dan fungsi Pak Kapolda sebagai penegak dan menjamin Kamtibmas. Mungkin apa yang disampaikan? Sebagai orang Banua. Orang Banua Jua. Luar biasa. Papadan Jua Pak Kapolda. Papadan Jua, kita patut bersyukur. Kita memiliki beberapa ulama besar di sini. Terutama kita kenal ada Guru Ijai dari Sekumpul. Kemudian ada Guru Judi. Sidin Bedua itu sudah almarhum. Tapi pesan-pesan wasiat beliau. Pesan-pesan beliau yang patut kita tanamkan dan patut kita laksanakan untuk tidak lupa selalu bersabar, kemudian bertawakal, jangan lupa untuk selalu menjalankan semua syariat dari Rasulullah. Dan ini tentu menjadi modal, Mas. Menjadi modal bagi masyarakat Kalsel. Dan saya katakan ya dalam kesempatan ini, kondisi Kalsel pada saat 30 tahun yang lalu saya datang dan saya sekarang kembali lagi setelah 30 tahun
itu tidak banyak berubah. Kondisi masyarakatnya ya. Iya, betul. Mereka tetap sangat welcome kepada orang, kemudian juga tidak mau terjadi hal-hal yang sifatnya konflik. Iya. Nah tentunya ini menjadi modal, Mas. Oke, modal sosial yang besar bagi masyarakat. Nah, kondisinya menurut saya Kalsel ini menjadi salah satu daerah yang mempunyai modal untuk sangat aman. Oke. Sangat aman ya. 30 tahun lalu mungkin generasi sudah berbeda Pak Kapolda. Betul. Ini kan generasi-generasi baru tapi nilai-nilainya, kemudian spirit-spirit serta apa yang mereka yakini dan mereka pegang kan tetap sama. Apa yang menjadi panutan mereka terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi, pesan-pesan ulama besarnya tadi, jaga daerah dengan toleransi, welcome tadi, kemudian menjaga adab, rupanya membuat Kalimantan Selatan relatif aman ya Pak Kapolda. Dibanding daerah lain yang mungkin Kapolda pernah merasakan bertugas itu ya. Sangat kalau saya mengatakan sangat aman. Sangat aman. Oleh karena itu kepada jajaran juga, kepada jajaran saya di sini Polda dan Polres-Polres saya mengatakan wilayah Kalsel ini relatif kondusif secara Kamtibmas. Oleh karena itu mungkin tidak ada salahnya jajaran kita ini Polda, Kalsel dan Polres-Polresnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk melayani masyarakat secara maksimal. Secara maksimal. Nah, waktu kita banyak. Waktu kita banyak untuk melakukan itu, energi kita masih ada. Ayo kita lakukan. Mari berkomitmen. Ya, komitmen itu yang ditunjukkan ya Pak Kapolda untuk menunjukkan citra polisi, tidak hanya bicara soal citra, tetapi juga bagaimana komitmen itu untuk menjadikan polisi dan sanak warga semua seperti itu ya Pak Kapolda ya. Jadi kita tidak perlu ngomong, kerja. Saya sepakat dengan itu. Tunjukkan, buktikan, dan nanti biar masyarakat yang akan menilai. Apapun yang ada di sekeliling kita. Berbagai macam berita, opini, tanggapan yang menyangkut hal-hal negatif, abaikan saja seperti itu Pak Kapolda. Luar biasa Pak Masalah Kapolda. Kepercayaan masyarakat ini kan persepsi. Ya, susah kita mencoba untuk membatasi orang berprasangka ataupun berasumsi maupun berpersepsi tentang diri kita ya Pak Kapolda. Betul, Mas Toto. Ya. Pak Kapolda, luar biasa bincang kita pada hari ini. Saya terima kasih sekali sudah Saya juga terima kasih Mas Toto udah mau mampir ke tempat saya nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa boleh lagi. Pak Kapolda, luar biasa. Karena ini kan pertanyaan masyarakat. Kapolda baru biasanya perlu ditanya nih. Tidak hanya tentang visi misinya, tapi Pak Kapolda cukup menarik karena ternyata Pak Kapolda bebuan kita juga. Papadan kita juga. Tentu kita akan tanya bagaimana komitmen Kapolda. Ketika Polri mendapat sorotan, bagaimana polisi citranya di tengah masyarakat. Nah, kita pengen agar mendengar langsung dari Pak Kapolda bagaimana komitmen-komitmen yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, dan mungkin secara umum, secara nasional kepada Indonesia, masyarakat warga Indonesia secara umumnya. Sekali lagi Pak Kapolda, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini luar biasa, dan pemirsa Radar Banjarmasin yang mendengar bincang kami, kita sudah bersama-sama mendengar bagaimana komitmen Kapolda Kalimantan Selatan dengan jajarannya untuk bersama-sama dengan seluruh unsur di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menjadikan Kalimantan Selatan lebih kondusif, tentunya juga penuh kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan ulun dapat diterima kembali di sini dengan baik seperti dulu. Tadi Pak Kapolda kan bilang masyarakat Kalimantan Selatan sangat welcome. Saya pikir ini anak yang dulu merantau kembali ke daerah lagi. Ya, terima kasih Pak Kapolda sekali lagi. Terima kasih, kita akan lanjut lagi pada bincang-bincang berikutnya dengan Kapolda di lain waktu Pak Kapolda. Mungkin kita akan banyak lagi berbincang tentang bagaimana isu-isu yang perlu ditanggapi oleh Pak Kapolda supaya nanti masyarakat mendengar langsung dari Kapolda selaku penanggung jawab unsur keamanan di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.